Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Mei 2025. Naik lagi IHSG-nya 0,86%, 60,28 poin. Dan asingnya transaksi lumayan gede. Mestinya net sekitar 1,6 T ya hari ini untuk asing. Yang mau ikut cuan diombak, silakan teman-teman. Barangkali ya. Karena setelah beberapa bulan dari bulan September 2024, belum pernah ada transaksi asing 2 hari berturut-turut sebesar ini. Lain-lainnya kecil-kecil ya. Bahkan banyak yang keluar. Hari ini dan kemarin itu lumayan gede. Oke, hari ini saya coba bahas Demas yang nyangkut di Demas kemarin ya. Demas ini memang transaksinya agak anomali memang ya, nggak biasanya. Karena kalau ditarik selama 3 tahun nih ya, dari November 2022 ini pernah terjadi agak gede transaksi itu di November 2022. Ya menjelang bagi dividen dia transaksi gede gitu. Terus habis itu turun sideways, naik dikit sideways, terus sampai dividen berikutnya pun juga rata-rata sideways. Nah yang ini anomali sekali. Yang kemarin saya nggak tahu kenapa bisa begini, mungkin karena ekspektasi market nggak segede itu kali ya. Lalu pas banyak yang turun sebelum-sebelumnya kan berita IHSG banyak turun sekali. Lah ini Demas ngumumin bagi dividen angkanya luar biasa, Rp29 kan. Waktu itu kalau di rata-rata di 147, nah itu yield dividennya bisa 19% nih di 147. Jadi gede banget. Makanya banyak yang hajar kanan, terutama di hari H. Ini saya ingat banget, ini jam 11 siang. Ya, kebetulan tahu, jadi pada waktu itu ada yang ikut RUPS dan di titik jam itu langsung semuanya transaksi luar biasa. Hari kedua itu masih naik lagi. Tembus yang paling tinggi itu di Rp185 per lembar saham. Memang sebelum-sebelumnya pernah ya 185 itu kan ini resist di sini lah ya, November 2022. Tapi setelah itu turun dan volumenya tidak lebih besar daripada hari sebelumnya walaupun volumenya gede banget. Dan ini sepertinya juga retail yang masuk. Hari keduanya juga turun ya, ini asing jualan. Ketiga, keempat, kelima, keenam masih lumayan gede, secara volume masih lumayan gede. Jadi mereka mengharapkan dividen di tanggal 8 Mei. Ya, seperti biasa. Ketika sudah date langsung jebret turun ke bawah. Dan ini sebenarnya biasa. Kalau yang biasa beli saham dividen ini sudah lumrah, sangat lumrah sekali. Yang nggak seperti ini mungkin dari 100 saham mungkin cuma 10-15% lah yang terjadi setelah dividen itu bisa nggak turun gitu ya, biasa aja. Dan itu pun dividen-dividennya yang dividen kecil, yang cuma 2%, 3%, itu rata-rata begitu. Tapi kalau yang dividen-dividen gede, sudah hampir dipastikan ya begini ini gitu. Artinya kalau kita ngambilnya di sini ya, wah saya dividen investing, baru tuh ngambil 5 hari sebelum date gitu ya. Ya jangan ngeluh kalau ternyata floating loss, karena memang biasanya begitu. Jadi kalau udah biasanya begitu tuh ya memang wajarnya memang begitu, transaksi di market begitu. Ya berarti nggak valid dong dividend investing. Ya kalau caranya begitu bisa jadi nggak. Seperti yang dibilang Bang Timothy Ronald kan. Jadi habis naik, habis itu dividennya dibagikan, habis itu turun seharga dividennya. Jadi seolah-olah nol, nggak ada hasil sama sekali gitu. Ya kalau dihitungnya harian begitu, iya memang benar. Tapi kalau investor pasti ngambilnya kan jauh di belakang, nggak mungkin di hari hanya, karena mestinya investor tuh ya percaya terhadap perusahaannya gitu. Artinya harganya bisa jadi juga jauh di belakangnya pada saat date doang. Nah, ciri-cirinya gimana kalau kita sebagai pemula melihat fenomena yang seperti Demas? Yang paling sederhana adalah volume, teman-teman. Dilihat dari volume. Kalau volumenya naik seperti ini, naik berkali-kali lipat dari biasanya, berarti yang masuk di area sini adalah orang-orang yang tidak biasanya masuk di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu volumenya itu di area sini ya. Ini nih ada value nih ya. Nih area-area sini biasanya
cuma 6 miliar, sekian miliar, tiba-tiba transaksi tembus 162 miliar, artinya sekitar 15 kali lipat biasanya, 20 kali lipat biasanya. Berarti orang-orang yang masuk di sini itu adalah kemungkinan besarnya yang kita bisa asumsikan adalah orang yang nggak biasa transaksi di hariannya sini. Jadi orang luar seolah-olah. Kalau orang luar yang masuk, tiba-tiba orang luar masuk ke rumah orang lain, kan istilahnya bertamu ya. Kalau bertamu berarti apa yang dilakukan selanjutnya? Pengennya nggak mungkin nginep terus-terusan. Psikologinya pasti seperti itu. Namanya bertamu, nggak mungkin menetap terus-terusan. Sehingga setelah acaranya selesai, bertamunya selesai, ramah tamahnya selesai, ya mereka pasti pengen keluar gitu. Berapa keluarnya? Idealnya senilai volume yang masuk. Idealnya begitu. Kalau volume 3 hari ya, 3 hari. Berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari volume ini, taruhlah ini 160, 120, coba kita hitung lah ya. 160 miliar plus 120, ini bahasa gelodok aja ini. 46, 39, 48, 46, 107. Seolah-olah akan ada masuk 500 miliar nih. Di Cumdit cuma ketampung sekitar 13 miliar. Kemudian hari berikutnya ketampung 60. Hari berikutnya ketampung 27. Taruhlah ada yang jualan di sini. Berarti yang 500 miliar tadi ini memungkinkannya adalah belum habis. Belum habis, dihabisin dalam 3 hari ini kemungkinannya belum habis. Kalau natural saja tanpa ada tambahan pembeli dari luar, kemungkinannya dia masih akan sideways atau turun. Itu hipotesisnya dari apa yang saya alami. Kecuali ada berita bagus dari Demas, ada pendorong lain dari Demas, kecuali seperti itu. Masih mungkin itu bisa balik harganya. Tapi nggak mungkin seperti pada waktu 28 April, karena momennya beda. Jadi semua itu based on momentum. Kalau di kondisi begini-begini kan based on momentum. Momentumnya begitu ya pas naik gitu. Momentumnya enggak, ya enggak, karena keroyokan. Jadi orang kan memutuskan itu rata-rata kan by perasaan, bukan by logic. Dalam kita memutuskan tuh rata-rata keputusan terakhir tuh by feel. Pembeliannya itu enggak by logic, rata-rata by feel. Pas waktu di hari tanggal 28, ini feelingnya pas bagus nih, pada beli semua gitu. Kemudian pas mau jual, nah ini feel-nya naik turun, biasanya kan naik turun. Psikologisnya orang kalau minus itu kan sabar-sabar dulu, tahan-tahan dulu gitu ya. Nah, saya dapat dividen, ini kok 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, tak tunggu-tunggu kok nggak naik-naik. Ya udahlah, saya cut loss saja. Maka kalau ada harga yang seperti ini, ya hati-hati aja, jangan masuk di harga seperti ini kalau tidak kuat mental untuk floating loss. Ya itu saran saya sih. Tapi belum tentu benar. Sekali lagi, belum tentu benar. Apa yang saya ketahui belum tentu juga betul. Silahkan dilakukan riset sendiri. Bisa pakai yang lain-lain. Misalnya hari ini ada bagi dividen total ya. Total kan hari ini bagi dividen nih. RUPS kan udah ditentuin dividennya 75 rupiah per lembar saham. Nih lihat volume transaksinya ya. Langsung 25 miliar. Volumenya luar biasa. Tapi di total itu sudah biasa seperti itu. Total itu kayak gedung emang ya, kayak gedung pencakar langit. Tuh, malah ada yang lebih gede nih di sini. Nah, di total udah biasa seperti itu. Dengan grafik begini ini sudah ya kebiasaan. Beda dengan Demas. Jadi kalau total seperti ini, ya memungkinkan nanti ada dividen trap, ya. Senilai dividennya, iya. Tapi apakah setelah itu bertahan seperti misalnya Demas, belum tentu gitu. Contoh ya, dividen di sini turun, habis itu naik, turun sideways. Ini dividen di sini, oke sama. Ini dividen naik gede nih, ya kan, 100 nih. Seret naik, terus turun, habis itu naik ke atas. Ya paling itu, saya tidak ada saran lain kecuali preparation ya, siap-siap. Kalau namanya dividen investor itu ya siap-siap. Hitungannya hitungan fundamental. Hitungannya hitungan 1 tahun
2 tahun, 3 tahun. Kalau mau dihubungkan dengan hitungan harian, berarti ilmunya mesti ditambahin dengan ilmu technical ya. Nah, saya sendiri juga nggak ahli di technical. Tidak ada referensi khusus, hanya tarik-tarik garis sederhana dan by volume saja yang saya lihat. Tidak ada teknik-teknik khusus. RSI, MACD jarang sekali saya lihat. Jadi ya pelajarannya dari Demas tentu saja satu aja, jangan FOMO. Sudah itu aja. Nah, saya kadang-kadang juga dilematis kan bikin video ya. Habis bikin video 2 hari, 1 hari kok dilalahnya saham-saham yang direview naik gitu. Kadang-kadang kan ketinggalan juga kita gitu kan. Berarti apa kalau ketinggalan? Decision making kita kan nggak bagus, nggak selalu perfect ya. Tapi posisinya ketinggalan itu kalau ketinggalannya seminggu 2 minggu ditungguin nggak turun-turun atau harganya makin mahal, lama-lama cashnya kan gatel itu pengen ngeklik kan, pengen buy gitu kan gatel. Padahal kita tahu posisi yang terbaik itu adalah yang kemarin terjadi gitu. Jadi masih amatiran gitu loh. Kayak saya sangat-sangat amatir lah. Masih banyak yang lebih jago, lebih hebat dari sisi trade kayak gitu. Kalau baca-baca laporan keuangan, baca-baca laporan-laporan perusahaan, itu mah hampir semua orang kan bisa. Nah, decision making pada waktu keluar dan masuk itu yang nggak semua orang bisa. Dan itu butuh praktek, butuh pengalaman. Orang-orang yang sudah hebat-hebat pasti kan gampang aja ngelihatnya, sekilas kan gampang. Buat saya sangat struggle sekali. Hari ini BSSR juga naik ya. Tuh, lihat. Kemarin habis di review berapa ya? 4 hari lalu ya di sini ya. Naik. Terus apalagi? TAPG ya kemarin ya. TAPG ini udah lumayan naik dikit. Serut tuh 4%. Kan lumayan kalau ketinggalan 4%. Walaupun dividen investing kalau 4% mah merem aja. Apalagi ya ITMG kemarin ya, CLPI. Coba lihat nih. CLPI. Nah, CLPI masih bertahan. ITMG kayaknya masih tahan juga. Ya naik dikit tuh masih tahan di sini. Ya pengennya kan paling bawah gitu, tapi kan nggak mungkin bisa terus paling bawah begitu kan, nggak mungkin bisa terus. Pengennya 21.000, ya mungkin nggak akan bisa terus di angka itu. Jadi kadang-kadang saya pun juga dilematis pas waktu bikin video, walaupun saya tahu nggak mungkin itu gara-gara saya kan, nggak mungkin. Ya udah sekian aja dari saya celoteh ngelantur hari ini. Makasih teman-teman, selamat yang sudah cuan. Jangan lupa tetap konsisten. Tujuan akhirnya sampai tercapai, sampai bisa membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup dari passive income. Oh iya, hampir lupa ya, untuk yang nyangkut di Demas, ya kalau lihat kinerjanya di Q1 dan planningnya dia di sampai akhir tahun nanti, ya berharapnya sih bagus-bagus saja ya. Ini kalau diestimasikan sampai akhir tahun 29 atau sampai 27 gitu. Artinya kalau dia bisa 27 saja, kan kita bisa simulasi. Dengan 27, kalau harganya itu nyangkut di 175, nah ini 175 ya. Posisinya kalau dividen payout rasionya 60%, kita anggap 40% untuk beli tanah lagi atau 50% aja. 50% buat beli tanah, 50% dijadikan dividen, yieldnya masih lumayan, masih 7,8. Jadi Anda mungkin bisa uninstall dulu aplikasinya, ditinggalin gitu, terus tahun depan install lagi gitu ya. Mungkin bisa begitu. Ya kadang-kadang kalau saya ada floating loss, saya ada teman-teman ya, ada floating loss. Tapi bukan Demas, ada saya floating loss. Dan floating lossnya gede-gede. Ada, cuma kebetulan saya nggak masuk lebih dari 20% portofolio di floating loss itu. Rata-rata biasanya saya masuk tuh hanya 10-15% dari porto. Jadi pegangannya, kalau misalnya punya uang 100 juta, berarti satu emiten maksimal itu hanya 15 juta. Atau sampai 20 juta, itu maksimal lah. Satu emiten, disebar ke emiten yang lain, jadi pegang 10-15 saham. Kadang 8, kadang berapa. Tapi kalau udah lebih dari 10 atau dari 15, kadang-kadang kan gatel tuh, pengen beli aja semuanya, karena listnya banyak. Ya mesti lebih cermat aja gitu. Tapi saran saya sih jangan sampai lebih dari 15 emiten ya. Itu manage-nya udah lumayan lah. 15 itu udah lumayan. Saya yang pakai sistem seperti ini aja manage di 15 itu udah lumayan gitu. Apalagi yang nggak pakai template atau nggak pakai istilahnya nggak pakai sistem, pasti kan kewalahan. Tiba-tiba kok naik, tiba-tiba kok turun, ada apa? Saya harus gimana?
evaluasinya gimana, kan lumayan kewalahan ya. Hari ini total juga naik lumayan, dan kalau ngelihat estimasinya dividennya 73, total dividennya 75 ya. 75 berarti sekitar 98%. 75 hari ini naik, angkanya di 770, naik 3,2%, berarti masih punya yield dividen 9,8. Ya masih gede sih. Tapi kalau nyangkut semua kan repot, merah semua nanti jadinya. Jadi kalau beli sekarang nyangkut semua ya repot. Saran saya jangan semuanya kayak gitu. Kalau mau coba-coba silahkan, 1-2 emiten silahkan. Tapi jangan banyak-banyak. Angka yang dimasukin jangan banyak-banyak. Kan testing ya, tes mental. Monggo. Saya pernah tes mental. Ya seru-seruan. Oke, itu aja dari saya. Makasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.